Halo semuanya, selamat datang kembali di Fakta Film. Kali ini Fakta Film akan merekap alur cerita film dari tahun 2023 yang berjudul Talk to Me. Film ini bercerita tentang sekelompok remaja yang melakukan ritual pemanggilan arwah berujung dengan malapetaka, di mana setan yang mendatangi serta merasuki mereka tidak mau keluar dari tubuh dan mulai meneror hingga membuat salah satu dari mereka harus kehilangan nyawanya. Jadi siapakah hantu yang mereka panggil dan apakah remaja itu berhasil selamat? Mari kita ulas alur cerita dari film ini. Kami ingatkan kembali kepada kalian semua, apa yang akan kami sampaikan ini adalah sebuah spoiler film. Buat kalian yang tidak masalah dengan spoiler, seperti biasa pakai headsetnya, kuatkan mentalnya, dan mari kita mulai ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pemuda yang tengah mencari temannya di dalam sebuah pesta. Dia terlihat sangat panik mencari temannya dengan bertanya ke beberapa orang yang ada di dalam pesta tersebut. Hingga beberapa saat kemudian, dia mendapatkan informasi kalau teman yang dia cari tengah berada di dalam salah satu kamar, namun kamar itu terkunci dari dalam. Karena tidak ada pilihan lain, pria ini pun mendobrak pintu kamar dan mendapati kalau temannya yang dia cari tengah duduk terdiam di pinggir tempat tidur sambil melukai dirinya sendiri. Saat hendak mengajaknya pergi dari pesta tersebut, pria ini tiba-tiba malah ditusuk oleh temannya hingga membuatnya tewas seketika. Keadaan di pesta itu pun menjadi kacau dan ketika semua orang panik, hal mengerikan lainnya pun kembali terjadi. Di mana setelah menusuk temannya, pria ini kemudian menusuk kepalanya sendiri dan film ini pun dimulai. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang gadis bernama Mia yang tengah memperingati hari kematian ibunya yang meninggal 2 tahun yang lalu. Dia terlihat sangat bersedih dan masih tidak percaya kalau ibunya telah tiada. Mia tinggal bersama ayahnya bernama Max, namun hubungan mereka berdua terlihat sedikit tidak akur. Mia memiliki seorang sahabat bernama Jet dan adiknya bernama Riley yang sudah Mia anggap seperti keluarga. Di mana selama kematian ibunya, keluarga Jet lah yang selalu menghibur Mia untuk tetap kuat dan juga semangat. Kemudian di malam harinya, Mia dan Jet serta Riley terlihat datang ke rumah salah satu teman mereka untuk menghadiri sebuah pesta. Di sana, sebenarnya Mia sangat tidak nyaman karena dirinya merasa kalau semua orang yang datang ke pesta tersebut tidak memperdulikannya. Namun Jet selalu ada untuk Mia dan dia adalah sahabat yang terbaik yang dimiliki oleh Mia. Di sini, Jet memiliki seorang pacar bernama Daniel yang dahulu pernah menjadi kekasih Mia, namun sekarang mereka berteman. Singkat cerita, setelah pesta usai, salah satu teman mereka bernama Hailey dan Josh mengajak mereka semua untuk bermain permainan memanggil arwah, di mana arwah tersebut akan dipanggil melalui patung tangan dan juga sebuah lilin yang sudah mereka persiapkan. Hailey berkata kalau mereka akan dirasuki oleh arwah jika mengucapkan kalimat bicara padaku sambil memegang patung tangan. Dan ketika sudah 90 detik lilin akan dimatikan agar arwah tersebut bisa keluar dari tubuh mereka. Namun jika lebih dari 90 detik dan lilin tidak dimatikan, maka arwah tersebut akan selamanya merasuki tubuh mereka. Di permainan pertama, Mia mau melakukan terlebih dahulu. Setelah rantai sudah diikat dan lilin menyala, permainan pun kemudian dimulai. Kemudian Mia memegang patung tangan tersebut sambil berkata, "Bicara padaku." Seketika Mia dibuat terkejut karena melihat arwah orang tua yang tiba-tiba muncul di depannya. Lalu setelah itu Hailey meminta Mia untuk melanjutkan permainan. Walaupun Jet sempat melarangnya, namun Mia tetap memegang tangan itu dan sosok arwah menyeramkan pun kembali muncul. Kali ini Mia diminta berkata, "Aku membiarkanmu masuk." Dan seketika itu Mia langsung kesurupan. Kemudian Mia mulai bertingkah aneh yang membuat sebagian teman-temannya merasa ketakutan. Mia lalu menunjuk ke arah Riley sambil berkata kalau mereka sangat menyukaimu. Dan beberapa saat kemudian pintu tertutup dengan sendirinya membuat mereka semua terkejut. Di saat waktu sudah hampir 90 detik, Hailey pun menyuruh Josh untuk mematikan lilin agar Mia kembali sadar. Namun, anehnya arwah yang merasuki tubuh Mia seperti berontak dan tidak ingin keluar sambil berteriak lari ke arah Riley. Saat keadaan semakin mencekam, beruntung salah satu dari mereka segera mematikan lilin di atas meja yang seketika itu membuat arwah itu hilang dan Mia pun akhirnya kembali tersadar. Singkat cerita, di suatu malam,
Riley mendatangi Mia untuk bertanya bagaimana rasanya dirasuki oleh arwah. Dan Mia pun mengatakan kalau kejadian itu sangat luar biasa dan dia merasa seperti telah terlahir kembali. Di sini, Mia juga bercerita tentang kematian ibunya yang disebabkan oleh overdosis obat tidur yang membuat Mia merasa bersedih karena saat itu dirinya tidak bisa berbuat apa-apa. Di keesokan harinya, Jade dan Mia terlihat menemui Hailey berkata kalau Daniel ingin mencoba permainan memanggil arwah yang mereka lakukan beberapa hari yang lalu. Hailey di sini pun setuju dan mereka berencana akan melakukannya nanti malam di rumah Jade. Kemudian di malam harinya mereka pun berkumpul dan akan memulai permainan tersebut. Daniel lantas duduk di depan patung tangan mengucapkan kalimat mantra yang seketika itu membuat Daniel kesurupan. Entah arwah siapa yang merasuki tubuh Daniel, karena di sini Daniel malah terangsang hingga membuatnya menggesek-gesekkan anunya ke lantai rumah dengan penuh nafsu. Beberapa saat kemudian anjing milik Jade datang mendekati Daniel dan seketika itu Daniel lantas menciumi mulut anjing tersebut yang membuat semua orang di rumah itu tertawa dan merasa jijik dengan pemandangan tersebut. Jade yang merasa kasihan lantas mematikan lilin dan berusaha untuk menyadarkan Daniel. Lantas setelah itu Daniel yang sudah tersadar merasa marah karena dia menganggap kalau mereka semua hanya ingin mempermalukan dirinya saja. Beberapa saat kemudian, Riley berkata kepada kakaknya kalau dia merasa penasaran dan ingin melakukan permainan itu juga. Namun Jade di sini melarang Riley karena belum cukup umur dan juga permainan ini menurut Jade begitu sangat berbahaya. Setelah itu mereka berdua berdebat yang membuat Jade marah dan pergi ke dalam kamarnya. Di sini, Mia kemudian berusaha menghibur Riley dengan mengizinkannya mencoba permainan itu tapi dengan satu syarat, kalau dia hanya boleh bermain selama 50 detik yang membuat Riley begitu sangat senang dan bersiap di depan patung tangan. Beberapa saat kemudian mantra diucapkan dan Riley kemudian dirasuki oleh arwah gentayangan. Mia di sini merasa terkejut karena arwah yang merasuki Riley ternyata adalah arwah ibunya dan saat waktu sudah 50 detik, Hailey yang akan mengakhirinya lantas dilarang oleh Mia karena Mia sangat ingin berbicara dengan arwah ibunya. Hailey di sini berkata kalau itu sudah melanggar peraturan mereka dan alhasil arwah roh jahat kemudian masuk ke dalam tubuh Riley yang kemudian membuat Riley tanpa sadar menyakiti dirinya sendiri. Suasana semakin mencekam karena mereka semua tidak bisa menghentikan Riley yang sudah babak belur di bawah kendali iblis. Dan lama kemudian Jade datang karena mendengar keributan di ruang tamu. Dia merasa terkejut karena adiknya sudah terluka akibat menyakiti dirinya sendiri. Jade berusaha menghentikannya, tapi apa daya iblis tersebut sangat kuat yang membuat Riley terus-terusan menyakiti dirinya sendiri. Singkat cerita, saat polisi datang, mereka semua terdiam dan tidak mampu berkata sepatah kata pun tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Mia di sini merasa sangat bersalah karena keegoisannya tadi akhirnya membuat Riley terluka dan kemudian di malam itu juga Mia pun berkemas pergi dari rumah Jade kembali ke rumah ayahnya. Di rumah sakit, terlihat Jade dan ibunya tengah mengawasi Riley yang tengah kritis akibat kejadian tadi. Kemudian tidak berapa lama Mia datang menemui Jade untuk meminta maaf. Tentu saja di sini Jade dan ibunya marah kepada Mia karena telah mengizinkan Riley untuk memainkan permainan tersebut dan mereka meminta Mia untuk pergi dan tidak kembali lagi serta mengancam akan melaporkan Mia kepada pihak kepolisian jika Mia berani kembali ke sini lagi. Saat akan pergi dari rumah sakit, Mia kemudian melihat bayangan ibunya di sebuah kaca dan lantas mengikutinya. Sampailah Mia di dalam toilet rumah sakit. Di sana dia mendengar suara ibunya berteriak minta tolong. Dan saat Mia masuk ke salah satu bilik toilet, Mia tidak menemukan siapa-siapa di sana. Setelah kejadian tersebut, Daniel datang menemani Mia yang dalam keadaan terpuruk. Di sini Mia berkata kalau dia yakin arwah yang merasuki Riley sebelumnya adalah arwah ibunya. Namun Daniel berkata, mungkin itu arwah lain yang mencoba menjebak Mia untuk bisa menyakiti Riley. Di tengah malamnya, Mia yang tengah tidur dengan Daniel tiba-tiba terbangun karena mendapatkan mimpi buruk. Mia di situ merasa terkejut karena melihat sosok arwah yang mendekati Daniel dan lantas menjilati kaki Daniel. Mia berusaha berteriak membangunkan Daniel, namun tiba-tiba saat Daniel terbangun, Mia sendirilah yang telah menjilati kaki Daniel dan bukan arwah yang sebelumnya dia lihat. Akibat kejadian tersebut membuat Daniel ketakutan dan lantas pergi meninggalkan Mia. Setelah Daniel pergi, Mia kemudian mengambil patung tangan, melakukan ritual agar bisa berbicara dengan ibunya.
Dan beberapa saat kemudian arwah ibunya pun muncul. Dia berkata kalau akan selalu ada untuk Mia dan tidak akan pernah meninggalkannya. Singkat cerita, di hari berikutnya, ketika Jade tengah memandikan Riley yang telah sadar di kamar mandi, tiba-tiba Jade diserang. Dan di sini Riley juga menyakiti dirinya sendiri serta bertingkah aneh. Mereka semua kemudian berkumpul untuk membahas kondisi Riley yang semakin mengkhawatirkan. Mia di sini juga bercerita tentang arwah ibunya yang selalu dia lihat beberapa hari ini. Hingga beberapa saat kemudian Haley dan Josh menyebut nama Docket, seorang pria yang ada di awal film tadi, yang dimana patung tersebut Haley dapatkan darinya. Saat itu, Docket bercerita kepadanya kalau dia juga mengalami kejadian-kejadian aneh setelah memainkan permainan tersebut. Sebelum akhirnya dia akan meninggal karena ditusuk oleh temannya sendiri. Mereka semua lantas memutuskan untuk bertemu dengan Cole, saudara Docket, untuk mencari jalan keluar dari masalah yang tengah mereka hadapi. Beberapa saat kemudian datanglah mereka menemui Cole, namun sayangnya di sini Cole tidak mau membahas masalah tersebut karena hanya akan mengingatkannya tentang kematian saudaranya. Akhirnya mereka tidak ada lagi pilihan selain menyelesaikan permainan itu yang sebelumnya mereka gagal menyelesaikannya. Setelah sepakat, mereka pun datang ke rumah sakit dan bersiap untuk menyelamatkan nyawa Riley yang masih terjebak di alam arwah. Mia kemudian menempelkan patung tangan ke tangan Riley, namun sepertinya Riley tidak merespon sama sekali. Hingga beberapa saat kemudian Mia memutuskan untuk masuk sendiri ke alam roh guna mencari arwah Riley yang dia yakini tengah ditawan oleh para iblis. Tiba-tiba Mia melihat arwah anak kecil. Mia di sini kemudian memohon agar arwah anak itu mau membantunya untuk mencari keberadaan Riley di dunia arwah, dan tidak lama setelah itu Mia pun masuk ke dunia arwah. Dia mendapat penglihatan tentang keberadaan arwah Riley yang disandra oleh banyak sekali roh jahat mengelilinginya. Saat tersadar, Mia mengatakan kepada teman-temannya kalau arwah Riley tengah ditawan juga disiksa oleh para iblis di dimensi lain, dan itu tidak akan pernah berhenti sampai mereka bisa menyelamatkannya. Singkat cerita, setelah sampai di rumah, Mia yang bertemu ayahnya lantas dibacakan sebuah surat dari almarhum ibunya sebelum meninggal. Entah apa yang mereka rasakan, di sini mereka berdua kemudian saling berpelukan dan menangis. Seketika Mia kembali melihat bayangan ibunya di cermin yang berkata kalau dia berbohong. Kemudian saat berada di dalam kamar, arwah ibu Mia muncul dan memberitahu kalau apa yang ada di depannya tadi bukanlah ayahnya, melainkan arwah jahat yang telah menyerupai ayahnya. Sementara itu di tempat lain, ayah Mia yang asli terlihat tengah berada di dalam sebuah ruangan lain. Kemudian sang ibu memberitahu Mia satu-satunya cara untuk menyelamatkan Riley adalah dengan kematian, karena Riley sudah ditawan bersama arwah jahat. Beberapa saat kemudian, setan yang menyamar menjadi ayah Mia tadi pun masuk ke kamar menyerang Mia. Dan Max yang mendengar keributan di kamar anaknya pun lantas segera datang, namun ternyata pintu kamar Mia terkunci dari dalam. Di dalam kamar, Mia mencoba meraih gunting yang berada di sampingnya, dan di saat bersamaan Max yang berhasil masuk ke kamar Mia langsung ditusuk oleh Mia dengan gunting karena Mia menganggap kalau itu adalah roh jahat yang tadi telah menyerupai ayahnya. Singkat cerita, Mia kemudian menelpon Jade untuk datang ke rumahnya karena ada sesuatu yang ingin dia tunjukkan. Namun ternyata Mia berbohong, dia berada di parkiran rumah sakit. Mia kemudian masuk ke kamar Riley dan berniat untuk membunuhnya. Tetapi tidak lama setelah itu ibu Riley datang menyapa Mia. Dia berkata kalau ini bukanlah kesalahan Mia dan juga meminta maaf atas ucapannya kemarin. Sementara itu Jade yang sudah sampai di rumah Mia merasa terkejut karena dia tidak menemukan Mia di rumah dan malah melihat ayah Mia yang telah terluka parah karena ditusuk dengan gunting. Jade pun segera menelepon ibunya. Dia memperingatkan sang ibu agar melarang Mia untuk mendekati Riley karena dia mempunyai firasat buruk jika Mia ingin menyakiti adiknya. Ibu Jade pun bergegas ke kamar Riley, namun dia terlambat karena ternyata Riley sudah tidak ada di kamarnya. Saat Jade kembali ke rumah sakit, dia melihat Mia membawa Riley di atas kursi roda dan lantas mengejarnya. Mia di sini bermaksud membawa Riley ke jalan raya untuk mengakhiri penderitaannya. Dan terlihat banyak sekali arwah mengerubungi Mia, menghasut Mia untuk segera membunuh Riley. Beberapa saat kemudian terjadilah sebuah kecelakaan mobil, namun anehnya yang terkapar di jalan adalah Mia, sementara Riley terlihat dipeluk oleh Jade di pinggir jalan. Beberapa saat kemudian Mia tersadar di lorong rumah sakit. Dia lalu berkeliling dan melihat kalau Riley sudah sembuh.
Setelah itu Mia yang melihat ayahnya berjalan di lorong lantas mengejarnya. Namun anehnya seperti tidak ada yang tahu dengan kehadiran Mia di sana. Kemudian keadaan tiba-tiba menjadi gelap dan Mia sudah berada di dimensi lain yang sepertinya Mia sudah meninggal dan film ini pun usai. Film Talk to Me 2023 adalah salah satu film horor dari A24 yang paling dinanti-nanti oleh sebagian penggemar film horor. Meski ceritanya tidak jauh berbeda dari kebanyakan film horor lainnya, di mana ada sekumpulan remaja yang berusaha memanggil roh lewat sebuah ritual dan berakhir tragis seperti film Jailangkung dan Ouija yang pernah Mimin Flash dahulu. Meskipun begitu, film ini sukses menampilkan akting kesurupan yang sangat menakutkan dan berhasil membuat kita yang melihatnya merasa merinding sepanjang film ini berlangsung. Bagaimana menurut kalian? Secara keseluruhan, kami memberikan nilai sebesar 8,0/10 dari keseluruhan alur cerita yang tersaji sepanjang film ini berlangsung. Terima kasih buat kalian semua yang telah mendengarkan alur cerita film ini dari awal hingga akhir. Buat kalian semua jangan lupa jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di cerita film horor selanjutnya.